Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3941. Charlie menghela napas dan berkata dengan serius, "Orang tua saya meninggal. Hanya saya yang selamat." Charlie bertanya kepada Jordan, "Alasan kematian orang tua saya. Bolehkah saya bertanya apa cerita di baliknya?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Wade, berita kematian ibumu Ashley di Tiongkok memiliki pengaruh yang besar di kelas atas di Amerika Serikat. Banyak orang mengatakan bahwa dia sengaja dibunuh, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana kejadiannya. Konon keluarga Akar sudah menyelidiki, namun tidak ada hasil. Apalagi orang luar seperti kami." Pada saat ini, Kathleen yang berada di samping juga berkata, "Tuan Wade, setelah ibumu meninggal, banyak alumni Stanford, serta tokoh-tokoh Silicon Valley yang menerima investasinya dan menjadi pengusaha top, membantu periklanan selama bertahun-tahun. Semua mencoba segala cara untuk menemukan kebenaran tentang kematian. Dan sampai hari ini, semua belum menemukan petunjuk yang jelas." Mendengar ini, Charlie kecewa. Pada awalnya, dia mengira orang tuanya dibunuh oleh keluarga Schultz. Namun ketika dia menemukan keluarga Schultz, dia menyadari bahwa keluarga Schultz sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Segera setelah itu, dia menebak bahwa keluarga Wade pasti mengetahui alasan orang tuanya dibunuh. Tetapi Yeremia juga bingung tentang hal ini. Sekarang dia berharap Jordan mungkin memiliki informasi orang dalam yang tidak dia ketahui. Tetapi Jordan juga tidak tahu apa-apa. Yang paling membuat Charlie putus asa adalah keluarga kakeknya sepertinya tidak tahu fiskal. Tidak hanya itu, begitu banyak teman lama ibunya di Stanford. Juga begitu banyak raksasa internet tempat dia berinvestasi. Dan begitu banyak orang top dan pintar yang bergabung mencari tahu. Tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ini benar-benar luar biasa. Charlie masih belum tahu siapa yang harus dia temukan untuk menemukan petunjuk pembunuhan orang tuanya. Tetapi pada saat ini, Jordan menatap Charlie dengan sinar di matanya. Menurutnya, Charlie adalah cucu Keith Akar. Jika dia bisa memobilisasi kekuatan keluarga Akar, tidak akan sulit membantu mendapatkan kembali kekuasaan. Jadi, dia dengan cepat-cepat memohon, "Tuan Wade, saya berani memohon kepada Anda untuk membantu saya mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fox. Jika memungkinkan, saya akan memberi Anda 20% properti keluarga Fox." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Menurutmu mengapa aku dapat memperoleh kembali kekuatan?" Jordan berseru, "Tuan Muda Wade, Anda adalah cucu Keith Akar. Jika Anda bertanya, keluarga Akar pasti akan menanggapi permintaan Anda. Dengan kekuatan keluarga Akar, masalah ini tidak sulit." Charlie menerimanya dan berkata dengan ringan, "Tuan Fox, Anda menerima saja masalah ini. Saya belum menjumpai keluarga Akar selama lebih dari 20 tahun. Mereka bahkan tidak tahu hidup atau mati saya. Menurut Anda mengapa mereka akan menanggapi permintaan saya?" Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sejenak dan bertanya lagi, "Selain itu, Anda dan saya baru saja bertemu hari ini. Menurut Anda mengapa saya akan berusaha membantu Anda? Apakah karena 20% aset Anda?" Anda menyaksikan peletangan malam ini dengan mata kepala sendiri. Jika saya membiarkan paman saya membawa pulang pil peremajaan, keluarga Akar pasti akan membayar saya 370 miliar dolar AS. Tetapi saya tidak menganggap uang ini serius. Apakah Anda, Charlie Wade, akan mengambil 20% aset Anda?" Ketika Jordan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia hanya berpikir bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk membantu. Tetapi sekarang dia berasumsi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie tidak harus membantu meskipun memiliki kemampuan. Memikirkan hal ini, dia memulai dirinya sendiri dan meratap, "Tuan Wade benar. Saya harus menerima masalah ini." Kathleen, yang berada di samping, juga sepertinya terkena palu berat di jantungnya. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa bantuan kecil yang telah dia berikan kepada Charlie sebelumnya,
Charlie telah menggandakannya dengan setengah pil penyembuhan tadi. Kualifikasi apa yang harus dia minta bantuannya? Pada saat ini, Chandler Leonard menghela napas dan berkata dengan menghibur, Jordan, saya tahu kamu tidak mau. Tetapi kamu harus tahu bahwa kamu hampir tidak memiliki apa-apa saat ini. Putramu telah mengendalikan keluarga Fox dengan nilai pasar hampir $1 triliun AS. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, mustahil bagimu untuk menang. Berbicara tentang ini, Chandler Leonard berkata lagi, selain itu, meskipun keluarga akar kuat, tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan kembali kekuasaan dengan mudah. Ini bukan perang antara dua negara. Siapapun yang lebih kuat dapat menghancurkan pihak lain. Ini adalah zaman yang damai, dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Segala sesuatu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Putramu mengambil kekuatanmu dengan mengandalkan cara yang paling masuk akal dan legal dari rencana darurat tertinggi Dewan Arah. Kamu ingin merebut kekuatan putramu. Apa yang kamu andalkan? Apakah kamu mengandalkan keadilan untuk langit? Bab 3942. Apa yang dikatakan Chandler Leonard membuat Jordan tidak dapat membantah untuk sementara waktu, dan hatinya sangat terkejut. Dan Chandler Leonard sepertinya ingin membangunkan teman lamanya ini. Chandler melanjutkan, Jordan, kamu mengerti, putramu merebut posisimu. Dia menghasut semua dewan direksi untuk mengukurmu. Dinastimu sudah hancur. Tujuanmu mendapatkan pil peremajaan telah menjadi obsesi. Kamu sudah menyiapkan $200 miliar AS hanya untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan, yang pasti sangat merangsang keturunanmu, serta pemegang saham lain di dewan direksimu. Dengan kata lain, kamu seperti kaisar tua di zaman kuno yang tidak ragu menggunakan kekuatan suatu negara untuk mengganti umur yang panjang. Keturunanmu dan dewan arahmu tidak tahan lagi. Mereka tidak lagi mendukungmu. Mereka tidak mempercayai kamu lagi. Mereka bahkan menganggap kamu sebagai orang yang lemah dan tiran. Mereka menyatukan kamu dan mengembalikan semuanya ke jalurnya. Pikirkan sendiri, kalau kamu tidak kehilangan dukungan semua orang, bagaimana mungkin putra sulungmu mengambil kekuatanmu dengan begitu mudah dan menyeluruh? Berbicara tentang ini, Chandler Leonard berhenti sejenak, dan berkata dengan emosi, Jordan, semuanya memiliki sebab dan akibat. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Pada saat ini, Jordan merasa seperti disambar petir. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa anak laki-laki yang telah merebut kekuasaannya dan merebut dinasti yang telah dia ciptakan dengan susah payah. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dialah yang bertekad untuk hidup selamanya, yang menjadikannya hilangnya fondasi dukungan dan kepercayaan dari dinastinya sendiri. Dalam hal ini, apalagi yang dia ingin mendapatkan kembali kekuasaan. Itu hanya mimpi orang bodoh. Memikirkan hal ini, Jordan teringat dan menangis. Dan Kathleen dibangunkan oleh kata-kata Chandler Leonard. Dia berharap kakeknya bisa berumur panjang. Jadi dia mendukung kakeknya dalam mengejar umur panjang. Namun selain baktinya sebagai cucu, sebagian besar juga didasarkan pada keinginan pribadinya. Dia dan ayahnya, serta saudara laki-laki dan perempuan dari ayah dan ibu yang sama, selalu kekurangan fondasi yang cukup dalam keluarga. Mereka harus mengandalkan restu dari lelaki tua itu untuk hidup lebih mudah. Jika lelaki tua itu meninggal lebih awal, ayahnya, sebagai putra bungsu Jordan, hanya akan mendapat manfaat paling sedikit. Itulah inti masalahnya. Hanya karena dia berharap kakeknya masih hidup bukan berarti orang lain berpikiran sama. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba berkata dengan dingin, saat itu, Zudi, Raja Yan, pemberontakan dan mengusir keponakannya Kaisar Jianwen keluar dari istana. Dia kesulitan tidur dan makan, dan menghabiskan seluruh hidupnya mencari keberadaan Kaisar Jianwen. Apakah Anda sekarang sudah berhati-hati bahwa putra Anda akan membunuh Anda? Jordan menatap Charlie, tersenyum kecut dan berkata, dia seharusnya tidak begitu kejam. Dia memberitahuku terus terang di telepon tadi. Apa tujuannya? Ya, selama aku tidak kembali ke Amerika Serikat, memaksaku menghabiskan sisa hidupku di Tiongkok, lalu meminta Kathleen membawa tubuhku kembali ke Amerika Serikat untuk dimakamkan setelah aku mati. Charlie tersenyum menenangkan kepalanya, dan berkata dengan serius, menurut pendapat saya,
Alasan dia mengatakan ini didasarkan pada premis bahwa menurutnya Anda hanya dapat hidup paling lama 1 atau 2 bulan. Dia mungkin juga berpikir bahwa setelah distimulasi olehnya seperti ini, Anda bahkan mungkin mati di peletangan. Atau Anda mungkin tidak pulih dari kemunduran setelah pelanggan. Sehingga beberapa hari yang tersisa akan terus berkurang. Berbicara tentang ini, Charlie memperhatikan dan berkata dengan tenang, "Jika aku tidak menyelamatkanmu, dia mungkin sudah mendapatkan keinginannya sekarang." Mendengar ini, ekspresi Jordan menjadi sangat heran. Pada saat ini, ekspresi Charlie menjadi dingin, dan dia terus bertanya kepadanya, "Bayangkan saja, jika dia tahu bahwa kamu sekarang memiliki 1 atau 2 tahun ekstra hidup, apakah dia akan tetap tenang dan membiarkan kamu menghabiskan sisa hidupmu di Cina?" Pertanyaan Charlie membuat Jordan dan Kathleen bergidik. Jordan awalnya berpikir bahwa meskipun dia kehilangan kekuatan keluarga Fox, dia setidaknya akan memiliki umur 1 atau 2 tahun lagi. Dan pil peremajaan Charlie akan kembali dilelang tahun depan, jadi dia mungkin masih memiliki kesempatan. Bab 3943. Setelah mendengar ini, Jordan menyadari bahwa apa yang dia pikirkan terlalu optimis. Putranya ingin dirinya mati di kampung halaman, yang didasarkan pada kematian lebih cepat. Bagaimana jika dia mati terlalu lambat? Memikirkan hal ini, Jordan merasa bergidik. Kathleen juga tiba-tiba panik. Dia tanpa sadar bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, lalu bagaimana memberi pagar? Kakek harus melakukan sekarang." Charlie berkata dengan santai, "Saat ini, jangan berpikir untuk bisa kembali ke puncak. Satu-satunya pilihan sekarang adalah bertahan hidup sambil menerima kegagalan." Chandler Leonard menanggapi dengan cemas, "Tuan Wade, mereka berdua tidak berdaya di Aurus Hill. Meskipun ada Jarvis di sisi mereka, jika pihak lain mengetahui bahwa Jordan masih hidup, dia pasti akan resah. Saya takut dia tidak akan tahan lagi dan mengirim seseorang. Dalam hal ini, Jarvis tidak cukup untuk melawan." Charlie mengangguk, menatap Kathleen, dan berkata dengan tenang, "Tuan Leonard benar. Putramu mengendalikan hampir $1 triliun properti, dan mungkin ada banyak master yang dapat dimobilisasi secara diam-diam, dan kemampuan intelijennya bahkan lebih beragam. Jika kamu dan kakekmu ingin bersembunyi, mereka pasti bisa menemukan kalian." Kathleen tiba-tiba menjadi gelisah. Tidak masalah dia tidak bisa kembali ke Amerika Serikat. Tetapi jika pamannya kehilangan kesabaran dan ingin kakeknya mati lebih awal, dia tidak punya cara untuk menghadapinya sekarang. Pada saat ini, Chandler Leonard tidak dapat menahan diri untuk memohon kepada Charlie, "Tuan Muda Wade, jika tidak ada yang melindungi mereka berdua, saya khawatir akan ada banyak bahaya. Saya mohon Anda mempertimbangkan mereka sudah tidak berdaya, dan mencoba memikirkan mereka. Ini adalah strategi yang sempurna, sehingga Jordan dapat menjalani sisa hidupnya dengan aman." Charlie berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Tuan Leonard, saya telah memesan rencana perjalanan. Saya akan pergi ke Amerika Serikat dengan istri saya akhir bulan ini. Bahkan jika saya meminta bawahan saya di Aurus Hill untuk mengurus mereka, sehingga pihak lain benar-benar datang, bawahan saya mungkin tidak dapat mempertahankannya." Pada saat ini, Kathleen melepaskan semua martabatnya, berlutut lagi, dan berkata sambil menangis, "Tuan Wade, kakek dan aku sekarang bingung. Tolong tunjukkan belas kasihan dan setidaknya selamatkan hidup kakekku. Untuk diriku sendiri, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kumohon." Charlie awalnya tidak ingin mencampuri urusan keluarga Fox, karena dia juga tahu bahwa masalah semacam ini berada di luar kemampuannya. Meskipun kekuatan pribadinya sangat kuat, tidak mungkin menjaga kakek dan cucunya di sisinya sepanjang waktu. Meskipun kekuatan yang dapat dia kendalikan cukup besar, namun, fondasinya masih dangkal. Dibandingkan dengan keluarga Fox, pasti ada celah yang besar. Selain itu, dia belum siap membahas keluarga Aker, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengajukan masalah keluarga Fox kepada keluarga Aker. Meskipun dia memiliki istana Wanlong, dia tidak bisa meminta porter membawa tentara istana Wanlong untuk tiba di sana, bukan? Organisasi tentara bayaran seperti istana Wanlong tampaknya sangat kuat, tetapi hanya bisa bertahan di celah dunia ini.
Jika benar Istana Wanlong pergi ke Amerika Serikat untuk menimbulkan masalah di luar kemampuannya, mereka akan menjadi musuh keluarga top Amerika. Dan mungkin akan musnah dalam hitungan menit. Memikirkan Istana Wanlong, Charlie tiba-tiba punya rencana. Segera, dia menghela napas dan berkata, lupakan saja. Sesuai situasi saat ini, kamu tidak boleh tinggal di Aurus Hill lebih lama. Saya akan segera ke Amerika Serikat. Jika pihak lain benar-benar mengirim orang untuk membunuh kalian, saya tidak dapat menjamin keselamatan kalian. Kalian tidak aman berada di Aurus Hill. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, bagaimana dengan ini? Saya akan meminta seseorang mengirim mobil untuk membawa Anda ke rumah sakit sebentar lagi. Lalu diam-diam mengatur tentara Istana Wanlong membawa kalian keluar dari rumah sakit, dan membawa kalian langsung ke pelabuhan untuk meninggalkan negara ini dengan kapal menuju Timur Tengah. Istana Wanlong sudah mulai membangun pangkalan di Timur Tengah. Saat kalian sampai di sana, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menemukan kalian. Bahkan jika mereka diizinkan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padamu di wilayah Istana Wanlong. Istana Wanlong, Kathleen bertanya tanpa sadar setelah mendengar 3 kata ini. Tuan Wade, bukankah Istana Wanlong dan keluarga Wade bermusuhan? Charlie muncul dan berkata dengan tenang, itu tidak benar. Sekarang ada lebih dari 50.000 absukan di bawah Wanlong Hall. Semuanya setia padaku. Bab 3944. Kathleen dan Jordan sudah tercengang saat Charlie mengungkapkan hal tersebut. Pernyataan Charlie yang meremehkan di telinga kakek dan cucu itu meledak seperti guntur yang menggelegar. Kakek dan cucu tidak pernah berpikir bahwa dunia luar yang mengabarkan keluarga Wade telah menyerahkan setengah harta keluarga ke Istana Wanlong dengan ketidakseimbangan Porter, penguasa Istana Wanlong, untuk mengucapkan dengan lembut, tetapi situasi sebenarnya sebaliknya. Keluarga Wade tidak menyerahkan setengah hartanya kepada Istana Wanlong. Justru Charlie yang mengambil alih seluruh Istana Wanlong di bawah komandonya. Ini adalah kelompok bayaran tentara yang terdiri dari puluhan ribu orang. Meskipun menghasilkan bayaran tentara seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan tentara Amerika, skala dan efektivitas tempurnya sama sekali tidak sebanding dengan keluarga kaya seperti keluarga Fox. Otak Kathleen belum bereaksi, tetapi Jordan tiba-tiba menyadari dan berkata, tidak dia ketika saya memasuki ruangan. Tuan Yuan menyatakan keraguan. Dia mengatakan bahwa hampir semua petugas keamanan di sini adalah seniman bela diri. Tingkat pukulan yang paling rendah adalah prajurit bintang 3 dan bahkan memiliki beberapa petarung bintang 5 yang lebih tinggi. Ada begitu banyak master. Bahkan master saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ternyata dari Istana Wanlong, Charlie mengangguk dan berkata terus terang, benar. Orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh pelanggan semuanya adalah tentara Istana Wanlong. Tuan Yuan yang Anda sebutkan pasti orang yang mendampingi Anda. Lingkungannya sangat bagus. Dia telah mencapai level prajurit bintang 7. Kalau ditempatkan di Istana Wanlong, dia akan berada di tingkat 4 panglima besar. Jordan memandang Charlie dengan ngeri dan bertanya, Tuan Muda Wade, bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Yuan adalah prajurit bintang 7? Sebenarnya, ketika pertanyaan ini ditanyakan, Jordan sudah memiliki jawabannya. Mengapa Charlie memahami Jarvis? Satu-satunya kemungkinan adalah dasar mengalahkan Charlie jauh di atas Jarvis. Kathleen bahkan lebih terkejut. Dia merasa lebih rendah lagi pada saat ini dibandingkan dengan Charlie. Dia seperti awan dan lumpur. Pada saat ini, Charlie tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lagi dengan tenang dan berkata, apa Tuan Fox berpikir? Aku Charlie menaklukkan Istana Wanlong dengan ketampananku. Kathleen yang tertegun tiba-tiba mematahkan perlindungannya saat mendengar kata-kata Charlie. Dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dengan cepat menutup mulutnya dengan sadar. Tapi itu juga senyum ringan yang membuatnya terasa sangat santai. Jordan akhirnya mengerti saat ini bahwa Charlie pasti bertanggung jawab atas hilangnya Julian yang melindungi Kathleen di Aurus Hill. Dan Jarvis pernah berkata bahwa orang yang dapat membuat Julian menghilang tanpa suara pasti seorang master di antara para master. Dan dia menebak dia telah menembus alam gelap. Dari sudut pandang ini, Charlie pasti menguasai dunia gelap. Kalau tidak,
Tidak mungkin dia mengambil istana Wanlong di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, dia menatap Charlie dengan ekspresi kagum di matanya, membungkuk dengan hormat kepada Charlie, dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Muda Wade telah mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Masa depan keluarga Wade pasti tidak akan terbatas. Charlie sedikit tersenyum, melihat ke waktu, dan berkata, Tuan Fox, sudah larut. Kamu dan Nona Fox juga harus pergi. Charlie memandang Kathleen dan berkata dengan serius, Nona Fox, saya akan memberitahu Porter untuk menjaga Anda ketika Anda tiba di Timur Tengah. Namun demikian, Anda akan pergi ke Timur Tengah. Kondisi di sana agak sulit. Anda dan Tuan Fox harus membiasakan diri. Kathleen menyadari, meskipun Charlie memiliki kemampuan untuk membantu kakeknya mendapatkan kembali kekuasaan, dia tidak memenuhi syarat untuk meminta bantuannya. Sekarang Charlie bersedia menyelamatkan nyawa kakeknya dan nyawa dirinya. Itu dianggap sebagai kebaikan yang luar biasa. Jadi, dia mengeluh dengan rasa terima kasih dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda Wade, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya. Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata lagi, Anda bisa pergi ke rumah sakit dengan Tuan Fox dulu. Saya akan meminta seseorang menyiapkan makanan, lalu menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari, lalu mengirimnya ke Bab 3945. Kathleen mengangguk berulang kali sambil menangis, dan tersedak. Terima kasih, Tuan Muda Wade, terima kasih. Charlie tersenyum ringan, menatap Jordan lagi, dan berkata, Tuan Fox, saya membutuhkan kerjasama Anda. Beberapa menit kemudian, beberapa petugas keamanan membawa Jordan keluar dari ruang VIP dengan tandu dengan ekspresi panik. Langsung melewati ruang lelang, dan dengan cepat meninggalkan ruang perjamuan dalam tampilan penuh. Sambil berlari, petugas keamanan berteriak, minggir, pasien sekarat, harus dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Kathleen berlari di sampingnya, bunga pir yang sudah menangis membawa hujan. Semua orang di pelelangan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika mereka melihat staf membawa pergi Jordan. Saat Jordan tiba-tiba koma, seluruh pelelangan ditangguhkan. Setelah itu, konvoi yang diatur oleh Isaac segera mengirim Jordan ke rumah sakit. Kakek dan cucu pergi. Charlie yang berada di ruang VIP, berkata kepada Chandler Leonard, Tuan Leonard, jika Tuan Muda Fox mengetahui bahwa Tuan Fox dan Kathleen hilang, dia mungkin mendesak Anda untuk meminta detail. Anda harus menahan tekanan. Chandler Leonard berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Bajingan dari keluarga Fox itu tidak akan berani melakukan apapun padaku. Selain itu, aku tidak mengikuti mereka ke rumah sakit. Setelah mereka tiba di rumah sakit, keberadaan mereka tidak diketahui. Apa gunanya bertanya kepada saya? Saya tidak tahu apa-apa. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu, aku percaya padamu. Chandler Leonard balas tersenyum, dan kemudian bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda Wade, saya tidak tahu kemana kamu akan pergi di Amerika Serikat. Charlie menjawab, saya ingin menemani istri saya menghadiri kelas Master Desain. Chandler Leonard berseru, dan berkata, takdir ada di pantai timur, dan saya di pantai barat. Ada jarak 4.000 kilometer. Tapi kalau Tuan Muda Wade punya waktu, silakan datang ke Los Angeles untuk berkunjung. Aku pasti akan menghiburmu di sana. Charlie mengangguk dan tersenyum. Oke, jika ada waktu, saya pasti akan berkunjung. Chandler Leonard tersenyum sedikit, dan bertanya lagi, Tuan Wade, bagaimana pelelangannya? Charlie berkata sambil tersenyum. Saya meminta Nona Moore menangguhkan pelelangan. Biarkan mereka menunggu dulu. Sebentar lagi dimulai kembali setelah saya menyelesaikan pengaturan. Chandler Leonard mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Wade, kalau begitu aku akan kembali ke aula dan menunggu. Lagi pula, dia berkata sambil tersenyum, pil peremajaan sepertinya telah jatuh ke tangan Bernard Arnault itu. Lelang ini benar-benar penuh dengan pasang surut dan kecelakaan. Charlie mengangkat bahunya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Tuan Fox yang akan menerimanya.
Siapa sangka akan seperti ini? Chandler Leonard bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Wade, kamu tidak berencana bertemu Christian. Menurut peraturan pelelangan belum berakhir. Bahkan jika dia dikeluarkan, dia belum dapat meninggalkan hotel tanpa izin, kan? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Tidak ada yang bisa dilihat. Meskipun saya tidak tahu apakah keluarga Aker adalah musuh atau teman, saya tahu bahwa seluruh keluarga Aker tidak terlalu memikirkan ayah saya saat itu. Ibuku ingin menikah dengan ayahku. Ibuku bahkan mengorbankan garis dengan keluarga. Dan di tahun-tahun berikutnya, aku tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga Aker. Kurasa mereka tidak memikirkan saya terlalu banyak. Mengapa repot-repot menemuinya? Chandler Leonard berkata dengan serius. Jika keluarga Aker mengetahui pencapaian kamu sekarang, mereka pasti tidak akan membenci kamu seperti yang kamu katakan. Charlie berkata sambil tersenyum. Jika karena pil peremajaan atau alasan lain, mereka akan menatapku dengan kekaguman, atau bahkan menunjukkan perhatian yang besar kepadaku. Kalau begitu, lebih baik tidak melihatku sama sekali. Ada pepatah lama bahwa orang miskin tinggal di kota dan tidak ada yang bertanya. Orang kaya punya kerabat jauh di pegunungan. Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi pada saya. Chandler Leonard merenung sejenak, lalu berkata, seorang Chongqiu datang ke pelelangan dengan menyamar penyamaran. Pasti seseorang dari keluarga Aker memiliki masalah kesehatan. Mungkin itu kakekmu. Aku khawatir jika kamu tidak menemui kakekmu dan jika sesuatu terjadi pada orang lain, kamu akan merasa kasihan. Charlie melambaikan tangannya. Itu tidak ada. Mereka kasar kepada ayah saya saat itu dan mempersulit ibu saya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, saya tidak akan merasa kasihan. Charlie berkata dengan tenang. Selain itu, jika ada di antara mereka yang benar-benar dalam keadaan darurat, dia pasti akan datang ke sini sendiri, daripada meminta paman saya datang dan membeli pil peremajaan. Situasinya tidak terlalu kritis. Bab 3946. Dari sudut pandang Charlie, karena belum jelas apakah keluarga Aker adalah musuh atau teman, dia belum perlu mengungkapkan identitasnya secara aktif. Adapun siapa di keluarga Aker yang membutuhkan pil peremajaan, dia tidak ingin mencari tahu untuk saat ini. Chandler Leonard juga menganggap apa yang dikatakan Charlie sangat masuk akal. Karena keluarga Aker mengizinkan Christian datang mencari tahu kebenaran pil, itu membuktikan bahwa kebutuhan mereka akan pil peremajaan tidak terlalu mendesak. Kalau tidak, yang memerlukan akan datang sendiri seperti Jordan. Jadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Charlie, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, saya akan kembali ke ruangan. Charlie mengangguk dan berkata, kembalilah dan tunggu sebentar. Aku akan membuat beberapa pengaturan dan meminta pelelangan berlanjut. Segera, Chandler Leonard mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang VIP. Setelah Chandler Leonard pergi, Charlie mengangkat telepon dan menelepon Autumn, yang bertanggung jawab atas isu shipping. Dia langsung bertanya padanya, Autumn, apakah ada kapal yang akan berangkat ke Timur Tengah? Ya, Autumn buru-buru berkata. Bahan makanan yang Anda janjikan untuk diberikan ke Surya sudah dimuat di pelabuhan Lancaster. Kapal akan berlayar dalam 2 hari. Charlie segera berkata, pilih kapten dan kru yang paling dapat dipercaya. Serta insinyur yang diperlukan sekarang. Minta mereka memulai persiapan sekarang. Dan berlayar malam ini. Saya akan meminta tentara Istana Wanlong membawa 2 orang ke sana. Kita harus menjaga kerahasiaan kapal ini dengan baik. Ketika Autumn mendengar perintah Charlie, dia tidak menanyakan detail apapun. Dia langsung berkata, oke, Tuan Wade, saya akan membuat pengaturan. Paling cepat 2 jam sudah siap berangkat. Kapan orang Anda kirim datang? Charlie melihat waktu dan berkata, saya akan mengatur helikopter untuk membawa mereka ke sana. Jika cepat, hanya memakan waktu 1 atau 2 jam. Autumn berkata terus terang. Saya akan mengatur agar mereka bersiap berlayar. Selain itu, saya akan meminta mereka memisahkan setengah dari ruang tamu di kapal, dan tidak mengizinkan satu pun dari mereka pergi ke setengah area tersebut. Bagus, kata Charlie dengan puas. Kalau begitu kamu buat pengaturannya.
Aku juga akan membuat persiapan di sini. Aku akan meminta orang menghubungimu untuk membahas detailnya. Oke, setelah menutup telepon, Charlie segera mengambil walkie-talkie dan berkata, "Apa Rosalie ada? Temui aku di ruang VIP." Charlie telah meminta Ishak sebelumnya untuk menyiapkan suite mewah untuk Rosalie di gedung VIP Shangri-La. Dia memintanya tinggal di sini. Malam ini Rosalie bertugas sebagai salah satu petugas keamanan. Sesaat kemudian, Rosalie yang mengenakan seragam keamanan dan tampak gagah berani datang ke ruang VIP dengan cepat. Ketika dia melihat Charlie, dia dengan hormat berkata, "Tuan Wade, Anda mencari saya." Charlie mengangguk dan berkata, "Rosalie, kamu pergi membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Makanan dan pakaian, dan barang-barang pribadi yang wanita butuhkan. Setelah kamu membelinya, kamu akan membawa 2 orang di tangan Istana Wanlong ke Timur Tengah." Rosalie tidak menanyakan detail apapun, dan langsung berkata, "Kalau begitu aku akan melakukannya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Apakah saya perlu menyiapkan paspor?" Jika meninggalkan negara melalui bea cukai secara normal, tentu perlu menyiapkan paspor, yang akan digunakan untuk keluar dan masuk. Namun, jika meninggalkan negara melalui jalur yang tidak normal, paspor pada dasarnya tidak berguna. Charlie dengan cepat berkata, "Tidak perlu. Kamu pergi dengan kapal. Aku akan meminta porter menemuimu di sana." "Oke, Tuan Wade." Rosalie segera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan segera melakukannya." Bab 3947. Charlie kembali ke ruang pemantauan setelah mengatur yang diperlukan. Dari ruang pengamatan saat ini, terlihat lokasi lelang benar-benar sunyi. Semua orang dengan sabar menunggu lelang dilanjutkan, kecuali Bernard Arnault yang menggaruk-garuk kepala dengan cemas. Suasana hatinya naik turun beberapa kali malam ini, dan akhirnya mencapai puncaknya pada saat Jordan mengumumkan pembatalannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, suasana hati menjadi cemas lagi. Takut sesuatu akan terjadi pada masalah ini. Pada saat ini, Jasmine akhirnya mendapatkan instruksi Charlie, dan berkata ke mikrofon, "Semuanya, nomor 035 telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat karena penyakit mendadak. Karena dia sendiri telah mengumumkan telah mengundurkan diri untuk pil peremajaan terakhir, kami akan menyerahkan pil peremajaan terakhir pada nomor 016. Ketika Bernard Arnault mendengar ini, dia berjongkok dengan penuh semangat dan meninju beberapa kali ke udara. Jika bukan karena takut melanggar aturan, dia akan berteriak beberapa kali untuk mengekspresikan kegembiraannya. Jasmine memandangnya saat ini, dan bertanya, "Tidak, 016. Apakah Anda ingin membeli pil peremajaan terakhir dengan harga 72 miliar dolar AS? Saya bersedia. Saya siap." Bernard berseru dengan bersemangat. "Tolong berikan telepon. Saya akan mengatur pembayaran sekarang." Jasmine mengangguk dan berkata, "Tidak, 016. Karena kamu telah memastikannya. Kamu adalah kandidat nomor 1 untuk membeli pil peremajaan." Berbicara tentang ini, Jasmine berkata lagi, "Namun, pemilik pil peremajaan baru saja mengkonfirmasi satu hal dengan saya. Siapapun yang membeli pil peremajaan ini harus membayar harga sesuai dengan harga lelang yang berhasil. Anda masih harus menyelesaikan belanja distribusi untuk membeli pil peremajaan ini. Alokasi lagi." Bernard hampir pingsan. Dia berkata dengan wajah sedih, "2 staf kalian sudah meminta saya belanja barang lebih dari 300 juta dolar AS sebelumnya. Mengapa masih meminta saya membeli barang tambahan lagi?" Penonton juga sedikit terkejut. Mereka tidak pernah mendengar permintaan untuk belanja barang tambahan. Mereka tidak tahu mengapa penyelenggara tiba-tiba meminta nomor 016 untuk belanja barang tersebut. Namun, ketika banyak orang ingin mengeluh tentang nomor 016, seseorang tiba-tiba mengenalinya dan berseru, "Bukankah 016 itu Bernard Arnault? Dia penemu sistem distribusi barang mewah." Segera setelah itu, seseorang menjawab, "Ya Tuhan, ini benar-benar dia. Istri saya ada di toko mereknya, dan biaya penjualan bundel mencapai puluhan juta euro." Orang lain berkata, "Orang ini memiliki reputasi bisnis yang sangat buruk, karena sistem distribusinya jarang dimarahi. Tapi dia tidak mengubahnya." Dengan itu,
dia bisa menduduki kursi orang terkaya di dunia. Tidak saya sangka dia akan terkena sambungan untuk belanja barang tambahan hari ini. Ini benar-benar merugikan dirinya sendiri. Pada saat ini, seseorang membalas, apakah ini tidak keterlaluan? Penjualan bundel dilakukan oleh penjual. Apa yang diselesaikan dengan dia? Seseorang mencibir dan berkata, apakah ada yang salah dengan otak Anda? Apakah menurut Anda ketentuan belanja barang tambahan adalah perilaku penjual itu sendiri? Anda pergi membeli secangkir kopi. Pelayan di kedai kopi tidak akan meminta Anda melakukan belanja tambahan kan? Mengapa toko Bernard Arnault meminta Anda belanja barang lain? Kebijakan penjualan bundel global semacam ini. Jika dia, bosnya, tidak memesannya sendiri, siapa yang berani dipusingkan seperti ini? Itu benar, seseorang segera menggema. Dia telah menghasilkan puluhan miliar dolar dengan mengandalkan sistem nakal dari penjualan paket seperti ini. Inilah saatnya dia memenuhi syarat buah dari hadiahnya sendiri. Saat ini, Jasmine bertemu dengan Bernard Arnault dan berkata dengan tenang, "Tidak, 016. Sistem penjualan bundel diterapkan oleh Anda. Begitu banyak merek di bawah merek Anda yang dengan tegas menerapkan sistem bundel ini. Tidak peduli bagaimana pasar menentangnya, Anda tetap menerapkan cara Anda tersebut. Kali ini pemilik pil peremajaan juga meminta saya untuk merawat Anda secara khusus." Mengatakan itu, Jasmine berkata lagi, "Selain itu, Anda melakukan pembelian bundel sebelumnya adalah untuk memenuhi syarat pelanggan. Sekarang saya meminta Anda melakukan yang sama sebagai syarat membeli pil peremajaan. Ini adalah dua tahap yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Jika Anda menginginkan pil peremajaan ini, Anda harus membeli paket bundel. Atau pil peremajaan akan dibagi lagi menjadi 4 dan dilelang kembali. Tentu saja, Anda dapat terus berpartisipasi dalam pelanggan itu. Tetapi saya ingin mengingatkan, jika Anda berhasil kembali, Anda masih harus melakukan pembelian bundel." Bab 3948. Bernard Arnault dipenuhi kesedihan dan wajah merah saat mendengar kata-kata Jasmine. Dia tahu dia sedang ditargetkan. Intinya, dia menjadi sasaran. Dan orang-orang di sekitarnya juga menawar pil peremajaan, semua mengancamnya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak hanya dibenci oleh pelanggannya sendiri, juga dibenci oleh orang kaya lainnya. Dia akhirnya menyadari kejahatan sistem distribusinya. Ini untuk melihat bahwa Anda menyukai sesuatu, dan kemudian memahami psikologi desakan, dan menggunakan cara lain untuk menaikkan harganya. Jika Anda protes, penjual akan memberitahu Anda bahwa ini adalah kebijakan penjualan. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda harus membayarnya. Jika tidak diterima, Anda harus keluar dan balik ke kanan. Dan keinginan Bernard Arnault untuk pil peremajaan bukan hanya karena suka. Ini juga tentang kesehatan dan umurnya. Dari segi kondisi fisiknya saat ini, jika kanker paru-paru kambuh, pada dasarnya dia hanya memiliki satu jalan buntu. Selain itu, dia telah mengalami rasa sakit dari pengobatan anti kanker 2 kali. Dia tidak ingin mengalami yang ketiga kalinya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa membungkus gigi dan bertanya pada Jasmine dengan wajah rendah hati, "Nona Mor, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya berbelanja, haruskah saya tidak begitu berlimpah?" Jasmine mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan membuat Anda mendekati jalan buntu." Omong-omong, dia tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Jika Anda mengikuti strategi penjualan bundel merek Anda, rasio jumlah distribusi model populer umumnya 1:1 atau bahkan lebih tinggi, bukan?" Mata Bernard Arnault tiba-tiba menjadi gelap. Jika bundel benar-benar didasarkan pada rasio 1:1, itu akan menjadi 140 miliar dolar AS. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Tepat ketika dia putus asa, Jasmine berkata lagi, "Tentu saja, kami akan berlaku khusus pada Anda. Kami memutuskan meminta Anda membeli barang dengan rasio 50%. Karena harga penawaran Anda 72 miliar, belanja tambahan 36 miliar, total bundel 108 miliar. Bernard Arnault berkata dengan putus asa, "Saya tidak punya banyak uang. Saya dapat mengambil uang tunai paling banyak 80 miliar dolar. Jasmine mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini,
Anda juga dapat mengajukan pembayaran cicilan. Bernard Arnault buru-buru bertanya, bagaimana cara mencicil? Jasmine berkata, untuk total bundel 36 miliar dolar AS, Anda bisa membayar 8 miliar terlebih dahulu. Sisa 28 miliar bisa menyelesaikan dalam 10 tahun. Kami dapat membebankan biaya cicilan Anda untuk ini. Anda juga tahu jika Anda melakukan ini di luar, tingkat bunga 10 tahun minimal 50%. Jasmine berkata lagi, saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda menyerap uang, akan sangat mudah menghasilkan 2,8 miliar dolar AS setiap tahun. Setelah Anda menyelesaikan seluruh pil peremajaan, selama tidak ada kecelakaan, umur Anda setidaknya akan bertambah 20 tahun. Jika Anda melihat ini, pasti sangat hemat biaya bagi Anda. Segera, Jasmine mengubah topik pembicaraan dan berkata, tentu saja, Anda tidak harus menerima ketentuan ini. Kebijakan penjualan bundel kami sama dengan merek Anda. Kami berharap sukarela tanpa paksaan. Bernard Arnault akhirnya mengerti apa artinya membunuh seseorang, memaksa orang lain untuk berbelanja barang tambahan, dan bahkan mengatakan bahwa mereka dengan sukarela berbelanja. Apa bedanya ini dengan nyaman? Tapi kemudian dia menyarankan, bukankah mereknya melakukan hal yang sama? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa merasakan bahwa dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Meskipun hatinya sangat sakit, ketika dia memikirkan pil peremajaan, dia masih membuat keputusan dalam sekejap, dipenuhi gigi dan berkata, oke, aku terima. Jasmine mengangguk dan berkata dengan serius, tidak, 016. Karena Anda telah secara sukarela dan aktif menerima kebijakan bundel kami, maka Anda harus membayar 80 miliar dolar AS terlebih dahulu. Untuk memastikan Anda memenuhi kontrak, kami akan menandatangani perjanjian. Kami akan memberikan file hukum setelah ditandatangani. Apakah Anda setuju dengan ini? Bab 3949. Bernard Arnault menenangkannya, dan berkata dengan sedih, tidak, aku tidak keberatan. Jasmine mengangguk dan tersenyum. Dalam hal ini, kita berdua telah mencapai kesepakatan yang sama dan sukarela tentang penjualan bundel pil peremajaan berdasarkan prinsip keadilan. Apakah Anda yakin tentang ini? Bernard Arnault berkata dengan wajah sedih. Yakin, saya konfirmasi. Oke, Jasmine sedikit tersenyum, dan melanjutkan. Namun, ada dua hal yang ingin saya tekankan di depan nomor 016 dan semua penawar yang hadir. Pertama-tama, harap yakinlah bahwa sistem bundel kami hanya berlaku untuk Tuan Bernard Arnault. Selain dia, siapapun yang berhasil menawar pil peremajaan tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun. 4 orang sebelumnya telah meminum pil peremajaan. Kami dengan ketat mengikuti prinsip keadilan. Tidak ada satupun dari 4 penawar sebelum yang memaksa untuk mengikat pembelian apapun. Jadi jangan khawatir, begitu kata-kata ini terlontar, semua orang langsung mendukung. Karena itu hanya ditujukan untuk Bernard Arnault. Semua orang tentu senang melihat lelucon ini. Jadi, semua orang mengepalkan tangan dan membongkarnya. Hanya Bernard Arnault yang terlihat sangat jelek. Setelah itu, Jasmine menambahkan, kedua, kami berbeda dari perusahaan luar yang membutuhkan penjualan bundel. Kami tidak mengambil uang dari ketentuan ini. Kami akan menyumbangkan semuanya untuk amal. Separuhnya akan disumbangkan ke daerah miskin di China, yang akan digunakan khusus untuk menyelesaikan masalah sekolah, kehidupan dan kesehatan anak usia sekolah, remaja, dan anak putus sekolah. Termasuk remaja di daerah miskin, termasuk menyelesaikan biaya sekolah, biaya hidup, biaya makan siang dan beasiswa, hibah. Juga perawatan medis untuk penyakit fisik. Separuh lainnya akan disumbangkan ke panti asuhan dan lembaga kesejahteraan anak lainnya di seluruh negeri. Untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak yatim, keberadaan semua dana akan akurat dan diungkapkan ke seluruh peserta. Semua dipersilakan juga serta mengawasi. Begitu ucapan ini keluar, semua orang kembali gempar. Dalam 10 tahun, total 36 miliar dolar AS. Menyumbangkan semuanya. Bukankah uang adalah uang? Berapa banyak grup yang terdaftar dengan nilai pasar 100 miliar yuan tidak dapat menghasilkan keuntungan sebesar ini dalam 10 tahun? Tetapi pemilik pil peremajaan tidak mengakumulasi sama sekali.
Terlebih lagi, semua orang di sini adalah orang kaya dan tahu betul tentang amal. Bahkan jika itu amal, tidak seperti ini. Orang-orang kaya di dunia, terutama di barat, tampaknya tertarik untuk beramal. Banyak yang membangun berbagai yayasan amal, dan kemudian menyumbangkan ratusan juta bahkan miliaran dolar ke dalam yayasan tersebut. Namun pada kenyataannya, sebagian besar dana amal tersebut dibentuk untuk menghindari pajak. Para taipan barat sering menyumbangkan miliaran dolar untuk membangun yayasan, yang sebenarnya dikemas sebagai perwalian keluarga, untuk menghindari pajak hingga 50% dan meninggalkan lebih banyak uang untuk anak dan cucu mereka. Menurut sistem barat, 5% dari dana yayasan harus digunakan untuk amal, dan 95% sisanya pada dasarnya setara dengan perwalian keluarga, dan bebas pajak. Oleh karena itu, ketika orang kaya di barat melakukan amal, mereka hanya menggunakan sedikit uang untuk melakukan perbuatan baik. Lebih banyak uang dikemas dengan cara ini dan diwariskan untuk keluarga mereka. Banyak orang kaya barat juga berjanji akan mendonasikan seluruh harta mereka setelah meninggal. Bahkan kebanyakan dari mereka juga menggunakan cara ini untuk mengemas ulang kekayaannya dan terus mewariskannya kepada generasi mendatang. Namun, 36 miliar dolar AS milik pemilik pil peremajaan akan disumbangkan secara penuh, dan akan dibanggakan oleh seluruh masyarakat. Ini benar-benar sangat menakutkan. Bab 3950. Bernard Arnault yang terpaksa tidak melakukan apa-apa akhirnya menerima syarat Jasmine. Setelah membayar tunai 80 miliar dolar AS dengan air mata, dia menandatangani perjanjian dengan pelanggan untuk membayar dengan cara mencicil. Mulai paruh kedua tahun ini, dia akan membayar 2,8 miliar dolar AS ke pelanggan setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Ketika semua debu mereda, Jasmine akhirnya memberi pengumuman. Mari kita ucapkan selamat kepada nomor 016 karena memenangkan pil peremajaan terakhir. Bernard Arnault berdiri dengan penuh semangat, siap melangkah ke atas panggung. Sementara penawar lainnya tampak sedikit bingung. Segera setelah itu, Bernard Arnault diundang oleh Jasmine ke atas panggung. Setelah itu, staf secara pribadi memasukkan pil peremajaan ke mulut Bernard. Saat ini, Bernard Arnault sudah gemetar karena kegirangan. Semua penawar lainnya di antara hadirin memandang dengan saksama. Setiap orang telah melihat efek dari seperempat pil peremajaan. Mereka juga melihat efek setengah pil peremajaan. Mereka belum melihat efek pil peremajaan yang utuh. Semua orang ingin membuka mata mereka dan melihat betapa ajaibnya satu pil peremajaan yang utuh ini. Bernard Arnault berusia lebih dari 70 tahun. Meski bergelar Godfather Fashion dan barang mewah, tahun-tahun itu masih meninggalkan bekas-bekas yang ada di wajahnya. Lebih dari separuh rambut aslinya yang berwarna coklat kehitaman telah memutih, dan kerutan yang dalam telah menutupi wajahnya dan di sekitar rongga matanya. Rongga matanya juga mulai tenggelam semakin dalam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan memiliki penglihatan indera anjing di Tom and Jerry. Ditambah dengan 2 perjalanan anti kanker, dia sedikit lebih lemah dari rekan-rekannya. Namun, begitu dia meminum pil peremajaan, keajaiban segera terjadi. Rambutnya, dari yang semula kering dan putih, berkelanjutan angsur berubah menjadi coklat hitam mengkilat. Kerutan di wajahnya mulai menyusut dengan cepat. Bahkan pipi yang terkulai seolah lepas dari gaya gravitasi, dengan cepat mendapatkan kembali kebulatan dan kilaunya. Dia adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Tetapi sekarang dia telah menjadi seorang lelaki berusia 50-an dalam sekejap mata. Ini segera membuat iri banyak orang. Dan Bernard Arnault tidak dapat melihat penampilannya saat ini. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya dengan cepat hidup kembali. Perasaan ini seperti dirinya masih muda. Lelah karena berolahraga seharian. Dan ketika pulang ke rumah dan lelah di tempat tidur, dia tiba-tiba kembali ke keadaan yang sangat energi sebelum keluar di pagi hari. Pengalaman itu begitu ajaib hingga dia hampir meraung kegirangan. Pada saat itulah Bernard Arnault menangis. Malam ini adalah hari terberat dalam hidupnya. Dari harapan di awal hingga keputusasaan, api harapan terus menyala, dan dipadamkan oleh keputusasaan lagi dan lagi. Bahkan di tahap akhir, mentalitas hampir hancur dengan bundel 36 miliar dolar AS. Pada saat ini,
merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dan menangis sedihnya. Karena dia merasa momen ini datang dengan tidak mudah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.